Iya, kami dari Polda Lampung untuk pemilu ini kan kita sudah membentuk namanya Operasi Mata Berata Krakatau 2023. Nah di sana di operasi itu ada para pelaksananya ya, kita ada 7 satgas yang akan membantu kesiapan pengamanan selama pemilu ini, mulai dari pendaftaran sampai dengan pelantikan. Kita dilalahnya nih ya, ini tantangan besar bagi kami agar nanti tidak terjadi di 2024 misalnya. Untuk konteks politik uang itu kita peringkat 2 nasional di bawah Maluku Utara. Ya, artinya ini early warning system ya. Sehingga kita melakukan banyak langkah. Misalnya untuk konteks pemilu aja kampanye ini kami sudah melakukan pencegahan 109 dalam beberapa bentuk surat, video dan seterusnya. Nah, yang nggak boleh itu kan memberikan dalam bentuk uang, juga memberikan dalam bentuk sembako. Itu kan nggak boleh. Nah, termasuk misalnya di kegiatan tatap muka, dialog pertemuan terbatas, kampanye rapat umum, boleh memberikan makan minum harga tertinggi di daerah tersebut. Boleh dikasih makan, dikasih minum, boleh dikasih bensin, tapi nggak boleh dikasih uang. Jadi kan dalam rangka strategi peserta pemilu juga meningkatkan partisipasi. Ya, selamat datang lagi di podcast Lampung Memilih. Ada Panjul di sini dan Aji di sini dan juga teman-teman yang hadir semua di sini. Boleh minta tepuk tangan. Semangat ya, Pan. Ini semakin hari semakin naik level terus ya. Terus semakin pagi lagi. Semakin pagi. Siangan. Ini kan kalau yang nonton YouTube nggak tahu mereka nonton apa. Iya, ini pagi tappingnya. Tappingnya pagi biar kamu tahu ya. pakai kacamata kan. Iya, tahu biar nggak kelihatan. Kalau kemarin kita di episode awal tuh kita ngundang teman-teman caleg ya kan. Iya. Peserta kontestasi pemilu. Iya, kan, caleg ya ya kan. Terus apa tadi? Tim sesnya dari Timnas, 01 TKD. benar sampai 03 udah datang ke sini semua. Nah, hari ini nih. Ini yang paling kita tunggu-tunggu juga. Iya. Soalnya banyak nih di kolom komentar juga yang minta, "Ayo kapan dong KPU, Bawaslu dan juga teman-teman dari Polda." Dan ini kita ikuti apa maunya kalian ya. Jadi jangan sampai nggak nonton Ya, sampai sohibul habis. hajatnya. Iya, benar. Tapi ada Sohibul hajat. yang tukang sempritnya ada. Iya benar ya, untuk bisa menangkal berita hoax. Iya. Ya. Dan juga itu tentunya kita juga sebagai media di sini berperan juga untuk bisa memberikan informasi-informasi yang valid, A1 dan juga teruji dan terpercaya. Betul. Gimana caranya, Bang? Ya, baca aja di lampos.co. Nontonnya di YouTube ya. Jadi baca lampos.co dan kita juga punya aplikasi, belum super app sih, masih aplikasi OTW super app lah ya. Amin. Nah, Amin terus apa kobul? kelabasan terus. Iya, jadi kita punya aplikasi namanya Lampung Pos One Click. Nah, di situ ada seluruh multi platform di Lampung Pos Group, ada lampos.co, ada Serius 100 FM, bisa streaming, terus Metro TV Lampung di-embed ke YouTube. Jadi kalian gak ada alasan lagi untuk baca berita-berita yang hoax. Pilih lampos.co karena teruji dan terpercaya. Keren. Boleh minta tepuk tangan enggak? Woi. Semangat gitu. Langsung download sekarang juga ya. Kalau punya kuota. Catering. Dan hari ini udah bareng di depan kita ini ada orang-orang yang sangat luar biasa. Waduh. Senior. Saya nggak berani, saya pakai kaos-kaos atau pakai baju kayak warna simbol-simbol kemarin. Gitu ya. Bokap lu nyariin gak gitu? Kemarin kan sempat pakai warna merah. Oh gitu. Ya kan? Ya sebenarnya warna merah itu juga bukan merepresentasikan saya partai politik, bukan. Tapi kan katanya ini sensitif tahun politik gitu kan. Memang warna ya. Emang sensitif banget. Karena saya suka warna merah. Ya kan sampai darah saya juga warna merah. Oke. Langsung aja ini kita kenalin dulu. Yang pertama ini ada Ketua KPU Provinsi Lampung, ada Bang Erwan Bustami. Assalamualaikum Abang, selamat pagi. Gimana kabarnya Bang? Ya, sehat ya ya Bang. Alhamdulillah. Terus yang kedua ada Ketua Bawaslu-nya juga. Ya, ini Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, ada Bang Iskardo P. Panggar. Bang, selamat pagi Bang. Pagi. Ini kalau yang nonton pagi ya. Kalau yang nonton pagi, kalau yang nonton malam ya selamat malam. Akumnya nih Nonton masih. YouTube ya. Ini uploadnya kapan? Jam berapa sih?
jam 7 Jam 7 malam ya. Iya. Selamat malam Bang. Gitu. Tergantung editor, tepar nggak dia. Terus ada Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Umi Fadila Astuti. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bu. pagi. Selamat malam. Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Ini luar biasa. Biasa. Tapi gue takut Bang kayak gini Bang. Emang lo Pokoknya aja gue deg-degan tadi. sesi ini lu aja dah yang banyak ngomong, gue diem aja Bang. Ya udah, honor gue semua ya. Jangan gitu dong. Oke. Ya duluan lah. Oke. Loh. Ya, jadi kita langsung aja dia di tahapan kampanye sudah mulai berjalan ya, Ya. untuk Bang Erwan, terus Bang Iskardo dan Ibu Umi, bahwa sekarang sudah berjalan tahapannya, sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan pencalekan yang bahkan capres juga sudah mulai tuh turun ke Lampung. Nah, mungkin kita langsung aja ke proses di sisi ini ya, di sisi penyelenggaraannya. Nah, kalau Bang Erwan kan menaungi 15 kabupaten kota ini KPU di 15 kabupaten kota. Nah, seperti apa sekarang Bang proses berjalannya tahapan kampanye? Apakah sudah sesuai dengan Juklak dan Juknis dan sesuai dengan tahapan yang saat ini berlangsung sesuai PKPU? Ya, jadi sekarang memang kita sudah memasuki masa kampanye ya, Iya. dari tanggal 28 November kemarin Iya. sampai dengan 10 Februari. Jadi masa kampanye kita itu dilaksanakan selama 75 hari. Jadi ada bentuk-bentuk kampanye, pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye melalui media sosial. Tapi ada bentuk-bentuk kampanye lain juga yang bisa dilakukan oleh peserta pemilu. Yeah. Nah, ada kampanye yang bisa dilakukan oleh peserta pemilu itu hanya 21 hari saja. Jadi tanggal 21 Januari sampai dengan 10 Februari itu kampanye rapat umum dan pemasangan iklan di media cetak dan elektronik. Jadi kalau kita lihat memang kewajiban KPU itu kan memfasilitasi pelaksanaan kampanye. Pertama, menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye itu sudah ada keputusan KPU kabupaten kota, KPU provinsi ya. Daerah-daerah mana zona yang bisa dipasang alat peraga kampanye. Yang kedua, nanti KPU akan memfasilitasi tempat-tempat pelaksanaan rapat kampanye umum yang akan dilaksanakan dimulai di 21 Januari nanti ya. Nah, memang kalau kita lihat sampai dengan hari ini kan seluruh pasangan capres cawapres misalnya sudah menyampaikan nama-nama tim kampanye daerah kepada KPU provinsi ya. Lalu partai politik juga seperti itu, termasuk calon DPD ya. Terkait dengan bentuk kampanye pertemuan tatap muka dan dialog terbatas ini kan waktunya 75 hari, tapi ketika akan melaksanakan kampanye dalam bentuk itu maka harus meminta STTP dari pihak kepolisian nanti ditembuskan kepada KPU dan Bawaslu. Jadi sampai dengan hari ini alhamdulillah kita pelaksanaan kampanye sudah berjalan dan tidak ada hal yang krusial ya dalam pelaksanaan kampanye. Jadi berjalan efektif lah. Iya, jadi kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan, ya kan di pohon-pohon. Nah, itu gimana Bang? Kita punya regulasi juga nggak sih Bang untuk menetapkan jumlah? Tadi jumlah sudah ya Bang? Atau posisi pemasangan apa semua mau caleg atau calon aja? Kita kan ada zona tempat pemasangan. Nah, ada memang daerah-daerah yang tidak diperkenankan memasang alat peraga kampanye ya. Di mana itu Bang? Misalnya fasilitas pemerintah, tempat ibadah, begitu kan tidak diperbolehkan. Nanti mungkin Bawaslu punya data lah ya yang sudah pasang-pasang mungkin di daerah-daerah yang tidak diperkenankan memasang alat peraga. Iya, nggak boleh masang juga di rumah orang tanpa izin ya Bang ya. Lagi rame kemarin. Tiba-tiba tiba-tiba lo kok ada ya. Apa dirobekin ngamuk ya. Ternyata amplopnya belum nyampe. Iya. Bang, ini kan duluan. Bang, ini kan kampanye kita udah berjalan ya Bang ya. Kalau yang menjadi sorotan atau atensi dari Bawaslu dan juga Polri ini sebenarnya lebih gimana Bang nyikapinya? Yang menjadi sorotan dari Bawaslu sendiri deh kalau selama berjalan kampanye. Ini gimana Bang? Kira-kira ada semangat kita kan sebetulnya kampanye itu kita sebelum masa kampanye itu melaksanakan deklarasi kampanye damai di seluruh kabupaten kota. Provinsi juga kita lakukan. Itu dalam rangka mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian di pekan pertama kampanye itu terjadwal 261 kampanye
pekan pertama ya. Ini lagi kita konsolidasi data Minggu untuk pertama ya, 261. 261 Wow. Ya. Di seluruh Lampung ya, Bang? Lampung. Nah, kemudian yang kita antisipasi memang pertama itu politik uang. Itu memang menjadi musuh bersama kita. Trennya begitu. Nah, yang kedua itu ujaran kebencian hoax sara. Jadi kalau ngomong itu ya harus hati-hati, jangan membuat disintegrasi, kemudian fitnah, informasi dan kampanye hitam dan Iya. Nah, yang ketiga yang jadi concern kita itu adalah netralitas, ASN, TNI, Polri dan lain-lain, termasuk BUMN, BUMD juga begitu. Nah, jadi 3 hal itu yang menjadi semangat dan concern pengawasan kita di konteks kampanye. Waduh, ini berat banget ya, Pak. Tadi yang menarik tadi itu, Bang, apa namanya? Ini kan era digital ya, Bang ya. Nah, tugas kita salah satunya adalah mencegah ya atau Ya. Nah, ini siapa misalnya nih? Misalnya Pak Adi nyalon terus kubu saya nyalon RT misalnya. Terus kubu saya tuh menyerang ya secara verbal ataupun di medsos. Ya. Nah, itu seperti apa, Bang, proses Ya, penanganannya? kita itu ada patroli cyber di setiap kabupaten kota. Termasuk kerjasama dengan Polda ya? Cybercrime Mabes Polri juga ada MOU kita. Jadi kalau jadi pasukan kita itu juga mematroli, ya kan? IG bapak, IG ibu, gitu ya, Twitter, X dan seterusnya gitu. Ataupun memang bila masyarakat punya temuan terkait itu juga bisa lapor ke kita. Nanti ada tindak lanjut proses lah terkait. Iya. Nah, itu gimana, Bang, untuk punishment-nya gitu, Bang. Kalau misalnya memang si calon A itu terbukti melakukan hate speech ya atau Kalau dia konteks umum itu kan bisa undang-undang ITE 4 tahun. Ya kan? Dikurung sehari aja agak susah kan. pelan ya ngomong itu. Bang Istardo. Tapi kalau sejauh ini Bang sampai hari ini udah ada temuan-temuan apa belum? Kalau yang cyber belum. Ya. Cyber belum. Tapi kalau politik uang kita lagi menangani ada 4 sekarang yang dalam kampanye gitu. Iya. Terus masih bagi-bagi amplop. Kalau bagi-bagi amplop aja nggak apa-apa sih. Uang nggak boleh. Gitu ya kan? Yang ada isi uangnya nggak boleh. Nah, kemudian yang kedua yang kemarin kemarin kita juga menekankan ya kepada semua tim kampanye dan pelaksana kampanye, event dia misalnya pengisi acara yang tidak terdaftar di KPU, misalnya kita ngundang band, ngundang komika, stand-up comedian ya. Itu di briefing dulu, nanti nggak boleh ngomong yang begini gitu. Yang begini itu apa, Bang? Ya yang tadi hate speech tadi, gitu. ujaran kebencian ya, kemudian mengganggu NKRI nggak boleh, kemudian menjelek-jelekkan kampanye hitam dan seterusnya. Sara apalagi. Sebenarnya nggak mesti itu juga harus ini juga ya di event apapun harus menjaga ya keutuhan. Kemarin tuh rada bandel sih. Kalau saya sempat ngedengar dari orang dalam itu tuh udah di briefing Mas katanya. Tapi ya kita udah nakanin gini-gini segala macam, tapi pas pelaksanaan itu tuh udah gini-gini. Nah, itu gimana itu gimana Bang, kemarin, Bang? Kan kemarin ada yang mungkin dari Bu Umi mungkin ya. Ya, Bu Umi bisa ini ya bisa kasih tanggapan. Ada rame-rame itu ya salah satu komika ya. Mungkin kepleset apa gimana? Kepleset, kejedot, kekurung. Itu kan juga membahayakan tim ininya yang mengundang tadi ya. Yang tadi kata Bang Iskardo harus di briefing dan sebagainya. Kalau pandangan Ibu Umi sendiri gimana? Iya, terkait masa kampanye ini memang alhamdulillah sebenarnya secara umum situasi lancar dan aman ya secara umum ya. Namun demikian ketika pasangan ini ada sedikit riak-riak di sana, di mana di situ ada ketika tanggal 8 Desember nggak salah hari Jumat itu ada salah satu komika yang diundang di salah satu pertemuan politik di sana menggunakan materi yang agak sensitif gitu ya. Kita sudah tahu semua bahwa sedikit menyinggung nama besar Nabi Muhammad SAW. Sehingga hal ini membuat sedikit riuh di masyarakat Lampung. Banyak yang nggak terima. Banyak laporan, pengaduan, baik yang sifatnya
formal, ada 3 pengaduan, ada 3 laporan tuh formal ya, dan yang 1 pengaduan dari masyarakat, dan itu pun yang formal. Ada juga informal, WA tuh gimana Pak, tuh gimana, seperti itu. Nah, kita juga tidak terlepas dari teman-teman dari Bawaslu untuk kerjasama terkait hal ini. Ini mau bikin seperti apa ini? Karena desakan-desakan dari masyarakat tuh harus bikin begini gitu ya Pak Iskardo ya. Nah, akhirnya kami atas petunjuk Pak Kapolda, Pak Ditreskrim Polda Lampung, kita mengamankan si saudara AR ini, kita periksa dan sudah kita tahan di Polda Lampung, dan ini sudah alhamdulillah agak meredam suasana kebatinan daripada masyarakat Lampung. Iya, karena itu bukan cuma masyarakat Lampung doang, Indonesia. Iya. Sedunia itu. Bahaya itu. Asli ya. Emang artinya jadi ini ya Bu ya. Kita juga kasih atensi juga mungkin ke depannya untuk seluruh masyarakat sih mungkin ya Bu. Iya. Ya pasti ini kan menjadi semacam shock terapi atau pengalaman kepada seluruhnya, siapapun itu, untuk berhati-hati ketika berbicara. Karena ini pasti nggak cuma diri sendiri, didengar oleh semua orang, bahkan saat dunia tadi kan seperti itu. Jadi hati-hati. Benar-benar. Apalagi ini memang lagi masa-masa yang cukup banyak krusial ya, lagi masa-masa yang cukup krusial juga kan. Kurang dari 3 bulan ini kan semua harus gaspol lah ya untuk memenangkan hati. Bang, tapi kan biasanya kalau caleg-caleg ini kan punya cara, punya trik sendiri untuk mereka kampanye gitu. Biasanya yang sering diabaikan oleh peserta pemilu itu kampanye-kampanye yang seperti apa ya? Yang harusnya tuh nggak kayak gini, harusnya kayak gini gitu. Tapi mereka masih suka nakal melakukan itu. Itu gimana Bang? Ya, yang kita juga temukan misalnya begini, ada caleg atau peserta pemilu kampanye tanpa STTP, surat tanda terima pemberitahuan di kepolisian, kan itu wajib tuh. Hukumnya itu bukan makruh, wajib. Dia sampaikan ke pihak kepolisian, nanti pihak kepolisian menyampaikan ke KPU dan Bawaslu. Nah, itu menjadi landasan-dasar kita. Di STTP itu sudah disebutkan, ini metodenya apa nih? Ya kan, metodenya kan bisa di lapangan umum, rapat umum nanti 21 hari terakhir menjelang hari pencoblosan ya. Sekarang ini pertemuan terbatas misalnya, dia di ruangan tertutup. Kemudian tatap muka. Tatap muka tuh DTD, door to door. Door to door boleh. Jadi banyak metode yang bisa dilakukan. Bang, di ruang tertutup tadi ya. Oh ya, kalau segede ballroom nggak apa-apa Bang? Ya, 2000. Itu nggak, artinya sifatnya sama dengan yang di lapangan besar, lapangan terbuka. Ya, tapi kenapa dipisah itu? Gedung. Tertutup. Malah misalnya di lapangan tapi dia pakai tenda. Itu masuk ke kategori pertemuan terbatas. Terbatas juga. Oke. Ya. Kenapa dibedain gitu Bang? Mungkin agak ngelebar ya, supaya tahu lah ini. Ya kan dia tertutup ya, di dalam ruangan atau di tenda yang tidak kelihatan dari luar misalnya gitu. Dia juga dibatasin, ada 2.000 sampai 3.000 orang. Oh, ada batasan di yang kampanye tertutup tadi ya? Kampanye terbatas. Terbatas tadi ya. Terbatas tadi dibatasi. Kalau dia yang rapat umum, ya sewakeh-hakehnya enggak apa-apa. Oh, gitu. Itu nanti tapi ya. Nanti 21 hari sama kayak di media kan, 21 hari itu. Banyak-banyaknya ya. Undang Metallica. Avenged Sevenfold. Bang, tapi balik lagi ke temuan yang tadi udah ditemuin sama teman-teman Bawaslu itu kan udah yang tadi katanya 4 tadi tuh ya. Ada 4 temuan itu gimana tindak lanjutnya sampai sejauh ini, Bang? Ya kan dalam konteks pidana, misalnya politik uang itu ada namanya Gakumdu. Jadi Gakumdu itu ada Bawaslu di situ, ada pihak kepolisian dan kejaksaan. Jadi kalau ada dugaan pidana pemilu bahasanya itu ditangani oleh 3 lembaga ini. Nah, ini lagi on proses. Kita lagi mengklarifikasi banyak temuan, banyak orang gitu ya terkait itu. Termasuk misalnya yang lagi viral sampai hari ini tuh yang dugaan keterlibatan lurah RT RW itu loh. Nah, itu juga kita lagi on proses. Itu fatal juga gak sih Bang punishment-nya ke depan? Fatal Pak. Jadi lurah itu bisa juga dipenjara. Itu kalau apa Bang? Kalau ngapain? Kalau dia membantu kampanye calon tertentu. Karena kan ASN tuh nggak boleh. Lurah itu kan termasuk ASN. Itu RT RW itu juga kita lagi kaji nih sekarang. Karena dia kan menerima uang juga tuh dari pemerintah. Ada gaji, ada honor. Iya. Membantunya itu lebih spesifik gimana Bang? Misalnya contohnya gitu. Ya, misalnya dia melakukan
pengadaan alat peraga kampanye yang banner, stiker apa, nempel-nempelin. Apalagi sampai membiayai kan. Secara tindakan ya Bang ya. Baik tindakan maupun finansial juga ya. Itu bisa penjara ya Bang ya. Berapa Bang tadi ininya? 4 tahun penjaranya. Apa? Ya penjaranya pidananya? maksimal ya. Maksimal ya. Kan kita bisa lihat. Maksimal. Atau misalnya politik uang itu kita punya pengalaman 2018 itu dia hukumannya 3 tahun Pak. Hanya dengan menerima 50.000. Menerima 50.000. 50.000 3 tahun. Balikin lu. Buat beli bensin gua aja seminggu kurang. Balikin Pan. Ya Allah. Tapi Bang, kalau track recordnya di Provinsi Lampung sendiri ini yang udah itu, memang presentasenya seberapa besar kenakalan-kenakalan dalam proses pemilu itu? Jadi gini, ini kita bicara tentang indeks kerawanan pemilu se-Indonesia ya. Iya. Indeks kerawanan pemilu ini sebetulnya ini mengantisipasi agar tidak terjadi di 2024 melalui kejadian yang pernah terjadi, kemudian riset, wawancara dan seterusnya. Ada tim khusus dari Bawaslu RI itu yang memberikan peringkat. Nah, kita dilalahnya nih ya, ini tantangan besar bagi kami agar nanti tidak terjadi di 2024 misalnya. Untuk konteks politik uang itu kita peringkat 2 nasional Pak. Di bawah Maluku Utara. Ya, artinya ini early warning system ya agar terjadi. Sehingga kita melakukan banyak langkah. Misalnya untuk konteks pemilu aja kampanye ini kami sudah melakukan pencegahan 109 dalam beberapa bentuk, surat, video dan seterusnya ke para calon kita agar tidak terjadi politik uang dan seterusnya. Nah, kemudian netralitas ASN kita masuk di 8 besar nasional. Kan sekabupaten kota Lampung gitu ya. Netralitas ASN misalnya keterlibatan ASN, kepala desa dan seterusnya itu. Nah, walaupun memang ada yang lumayan membanggakan kita itu tidak 15 besar pun tidak masuk konteks ujaran kebencian. Nah, artinya ini menjadi lecutan ya untuk kami dan kita sekalian untuk mengantisipasi ini tidak terjadi di proses kampanye 2024 ini ya Bang ya. Oke. Tadi bicara terkait dengan warning kita ya Bang terkait money politik dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi kita juga bertugas untuk meningkatkan partisipasi pemilih nih Bang Erwan ya. Ini PR banget karena milenial kayak kita ini juga kadang-kadang ke TPS mau lah. Kadang-kadang sesimpel itu, kadang males ke TPS karena bangunnya pengen siang-siang. Kan libur tuh ya kan. Mager, abis itu yang dipilih juga bingung siapa gitu kan, apalagi caleg. Mungkin kalau calon presiden udah tahu lah siapa karena dia cuma 3 kan, 3 pasang. Nah, kalau calon legislatif banyak banget gitu. Iya, banyak. Kayak kawan ketemu kawan nyalek kayak ngelihat ranking kita masuk PTN mana gitu. Banyak banget ya, bingung ya. Mana nama gua gitu ya. Nah, ini PR banget untuk meningkatkan partisipasi pemilih ya Bang ya. Target kita 80%-an lah Bang ya. Nah, ini seperti apa Bang? Mungkin proses-proses yang dilakukan oleh KPU. Anak-anak Gen Z sama milenial tuh nggak boleh a priori dong terhadap politik ya. Tupan. Nah, nggak boleh. Tupan. Iya juga sih. Memilih itu kan menjadi kewajiban kita ya. Apalagi jumlahnya signifikan dari 6,5 juta pemilih di Lampung itu. 49,98% itu usia 17 sampai dengan 39 tahun. Jadi Gen Z sama milenial banyak jumlahnya, hampir mencapai 50%. Nah, peningkatan partisipasi tentu Renstra KPU RI secara nasional ada target ya. Kita di Provinsi Lampung menargetkan itu partisipasi minimal 80%. Sebenarnya capaian ini kan sudah kita peroleh di tahun 2019 yang lalu. Di Lampung ini partisipasi pemilihnya 80,6% ya. Di tahun 2019 target nasional 77,5. Dan mudah-mudahan pertama akurasi data pemilih kita semakin baik ya. Karena mempengaruhi juga. Yang kedua dengan peserta yang optimal ya, berkampanye, sosialisasi misalnya. Membantu juga, iya dong. Nah, terkait dengan tadi misalnya kekhawatiran money politik itu tidak diperboleh mengurangi partisipasi pemilih, enggak juga, karena memang di regulasi kita kan di PKPU 15 tahun 2018
23 tentang kampanye kan di sana mengatur bahwa peserta pemilu itu bisa memberikan bahan kampanye. Nah, bahan kampanye itu kan banyak macamnya, misalnya pakaian ya, bisa baju kaos, bisa baju batik dan lain sebagainya. Penutup kepala, topi misalnya atau jilbab ya. Lalu misalnya bisa memberikan muk misalnya. Lalu bisa memberikan alat tulis kepada anak-anak sekolah itu kan bisa juga diberikan, selain misalnya bahan kampanye seperti stiker, brosur, leaflet. Jadi bahan-bahan kampanye ini boleh diberikan oleh peserta pemilu ya. Kalau di nominal rupiahnya persatuannya 100.000. Nah, kan dia kasih nih misalnya baju batik harga 100.000, boleh, itu legal. Nanti biaya yang dikeluarkan untuk memberi bahan kampanye ini dilaporkan calon, misalnya calon legislatif ya, kepada partai politik. Partai politik punya kewajiban menyerahkan laporan dana kampanye ke KPU, nanti akan diaudit oleh akuntan publik pihak ketiga. Nah, jadi dilaporkan dana-dana ini legal. Nah, yang nggak boleh itu kan memberikan dalam bentuk uang, juga memberikan dalam bentuk sembako, misalnya itu kan nggak boleh. Nah, termasuk misalnya di kegiatan tatap muka, dialog pertemuan terbatas, kampanye rapat umum, boleh memberikan makan minum seharga tertinggi di daerah tersebut. Boleh dikasih makan, dikasih minum, boleh dikasih bensin, tapi nggak boleh dikasih uang. Nah, ini kan dalam rangka strategi peserta pemilu juga meningkatkan partisipasi. Nah, KPU dalam strategi meningkatkan partisipasi pemilih ini kan kita sosialisasinya bekerja sama dengan beberapa pihak ya, stakeholder ya, termasuk hari ini kan bagian sosialisasi yang diberi ruang oleh Lampung Pos kepada KPU. Nah, selain itu memang semua platform media sosial kita itu aktif ya, karena media sosial ini kan penting. Jadi 7 sampai dengan 8 jam ini kan anak-anak milenial generasi ini pasti dia teknologi informasi ya, gadget, handphone, smartphone itu kan di smartphone dipegang terus ya. Betul. Nah, informasi yang paling cepat tuh di sana dan kita meyakini, sehingga kita harus mengikuti situasi kekinian kan. Jadi platform TikTok, IG, semua kita ada. Dan media sosial itu kan bukan hanya punya KPU secara kelembagaan saja, tapi termasuk personal kami ini. Kalau di KPU itu kan jadi talent ya, Bang, prinsipnya kan setiap orang itu adalah agen sosialisasi. Setiap tempat itu tempat kita melakukan sosialisasi. Iya, aktif emang di KPU. Kemarin dapat penghargaan juga nggak sih, Bang? KPU ini ya, Kita medsosnya ya? alhamdulillah media sosial kita dari 38 provinsi ya mendapatkan penghargaan dari KPU RI, itu media sosial terbaik. Keren banget. Bawaslu juga begitu sama. Bawaslu juga keren banget. Plototin gua sama Bang Iskardo. Kita ke Ibu Umi. Ibu, monitor dari Polda Lampung seperti apa nih terkait dengan pelaksanaan kampanye hingga hari ini? Apa udah mapping belum nih titik-titik yang rawan potensi gesekan tuh sekiranya di daerah mana sih? Terus juga berapa personil yang udah disiapin untuk bisa menangani hal tersebut gitu, Bu? Iya, kami dari Polda Lampung untuk pemilu ini kan sudah kita sudah membentuk namanya Operasi Mata Berata Krakatau 2023. Nah, di sana di operasi itu ada para pelaksananya ya. Kita ada 7 satgas yang akan membantu kesiapan pengamanan selama pemilu ini, mulai dari pendaftaran sampai dengan pelantikan. Seperti itu. Kita juga sudah memulai memapping tempat-tempat rawan yang diduga rawan gesekan terkait nanti pelaksanaan pemilu. Untuk itu kami sudah menerjunkan sekitar 6.569 personil, terdiri dari untuk Polda sendiri ada 1.573 personil untuk Polda. Untuk Polres ada sekitar 4.996 orang untuk membantu mengamankan jalannya pemilu ini. Di samping itu juga kami kerjasama juga dengan stakeholder terkait. Di sana ada TNI, teman-teman Bawaslu, KPU, juga ada teman-teman dari Pol PP dan sebagainya yang terus untuk membantu mengamankan jalannya pemilu 2023-2024 ini. Keren. Itu sebanyak 6.000 sekian itu udah termasuk tim cyber online-nya belum? Oh iya, itu sudah masuk karena di sana ada 7 satgas yang tadi saya sebutkan, bahwa salah satunya adalah Satgas Gakum, itu adalah untuk tadi dengan Pak Bawaslu untuk patroli siber di sana untuk melihat sejauh mana pergerakan informasi di dunia maya. Nggak cuma di sana, tapi juga media mainstream juga sama. Di situ juga kita
bergerak untuk itu. Kalau titik-titik rawan gesekan Bu udah dapat ini belum sih Bu? Info belum di Provinsi Lampung ini kira-kira di Kalau kita melihat biasanya? indeks kerawanan pemilu ya, yang paling tinggi itu ada di Bandar Lampung dan di Lampung Tengah kalau nggak salah. Justru Kalau di yang paling kota, rendah itu ada di Lampung Utara dan Tubaba. Itu paling rendah di sana. Itu gesekan maksudnya konflik horizontal atau Ya, seperti mungkin apa? di sana kompetisi. kompetisi panas lah. di Ya, situ. Iya, Aduh. Dan kami juga sudah membuat klasifikasi untuk ketika nanti pemilihan suara ya. Oke. Untuk pencoblosan itu ada membuat 3 klasifikasi tempat TPS, ada klasifikasi kurang rawan, rawan dan sangat rawan. Nah, apa itu kurang rawan dan sangat rawan ya? Kalau yang kurang rawan ini adalah tempat-tempat di mana secara geografis penduduknya biasa aja. Kemudian juga secara konflik sosial, tidak ada konflik sosial di sana, dan juga mobilitas penduduk menuju TPS itu gampang teraksesnya, itu kurang rawan. Nah, di kurang rawan ini ada sekitar 24.632 TPS di Polda Lampung ini. Nah, pola pengelolaan kita untuk kurang rawan ini adalah kita akan melibatkan 16 Linmas, 8 Polri untuk 8 TPS. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk yang tadi tipenya tipe rawan. Tipe rawan ini adalah tipe-tipe di mana sebuah kota atau desa di situ mulai agak cukup banyak penduduknya dan situ ada konflik sosialnya di sana. Nah, untuk di Polda Lampung ini ada sekitar 1.222 TPS dan nanti kita pola pengamanannya adalah dengan cara menempatkan 2 Linmas, 2 Polri untuk di 4 TPS. Kemudian untuk yang sangat rawan, sangat rawan itu adalah posisi di mana geografisnya adalah padat sekali penduduknya di sana. Misalnya juga ada konflik sosial di daerah tersebut dan juga ada menjadi semacam tempat berkumpulnya para loyalis ketiga paslon. Nah, itu sangat rawan. Nah, itu pola paham kita adalah dengan cara menempatkan 2 Linmas, 2 polisi untuk 1 TPS. Nah, seperti itu pola paham kita ya, diharapkan dengan seperti ini kegiatan coblos, penghitungan itu lancar, aman dan tertib. Nah, biasanya kalau tren dari setiap pemilu ya Ibu Umi, kalau biasanya di waktu kapan Bu mulai muncul panasnya kata Bang Iskur tadi panas Di mulai panas ini momen ini kan masih awal masih 2 pekan kedua gitu ya. Nanti gimana? Kapan? Sebenarnya kalau momen-momen panasnya kampanye nggak boleh panas ya kampanye ya. Sudah mulai panas juga ya. Iya, artinya tapi nanti mungkin menjelang coblosan mungkin tuh ya mungkin juga akan panjang penghitungan suaranya karena kan nanti dihitung suara ini kan juga apa ya istilahnya tuh agak sedikit gesek-gesek atau apa mungkin di situ. Memang kenapa Bu di penghitungan ini Bu? Biasanya ada selisih atau suaranya atau hilang gitu gimana Bu? Ya, bisa jadi seperti itu. Kadang-kadang kalau di penghitungan ini kan antara yang menghitung dan hasil hitungnya kok berbeda. Yang satu ini berbeda, satu ini berbeda. Mungkin masyarakat hitung sendiri. Ternyata dengan penghitung yang di tempat TPS-nya berbeda dengan hitung suara oleh masyarakat sendiri. Nah, ini kan menjadi hal yang kita perhatikan ya. Padahal sama-sama human error, sama-sama salah. Begitu. Oke. Iya. Ini Bang kalau kita lihat kan kayak pemilih di Kota Bandar Lampung ini kan pasti beda-beda juga ya karakternya ya. Iya. Dan begitu juga ada yang udah tuir gitu atau ada tua gitu, ada yang pemilih muda, ada yang kaum milenial, terus juga ada yang teman-teman kita disabilitas gitu kan, terus juga ada yang di luar kota, ada di yang rutan lagi juga kan, di rutan, di LP iya, ya, bener ya, rutan di apa LP LP namanya? ya LP ya pokoknya LP mah Lampung Pos lah. Serasa di mana lu di Lampung Pos singkatan ini mah Pak Pemretap ya. Nah, itu gimana tuh kalau untuk treatment dari KPU dan juga Bawaslu-nya sendiri untuk bisa meningkatkan partisipasi pemilih khususnya terkait dengan fasilitasinya ya, iya, Bang memfasilitasi Erwan itu. ya, gimana? Ya, jadi TPS kita kan 25.825 TPS ya se-Provinsi Lampung. Nah, di dalam 25 ribuan TPS ini ada 38 TPS khusus. Nah, TPS khusus itu ada di rutan, lapas ya. Lalu ada kalau sekolah kita ada di perguruan tinggi di ITERA ya, ada di perusahaan. Nah, jadi memang Bandar Lampung misalnya tadi yang ditanyakan. Jadi memang komunitas pemilih kita kan bermacam latar belakang. Jadi pemilih itu kan ada 3 jenis. Ada pemilih yang terdaftar di DPT. Nah, mungkin adik-adik mungkin sudah masuk ya di DPT, bisa cek DPT online. Itu pemilih yang termasuk di dalam DPT yang jumlahnya 6,5 juta ya. 6.539.128 pemilih. Nah, yang kedua ada namanya pemilih
pindahan DPTB. Jadi dalam keadaan tertentu masyarakat yang sudah masuk ke dalam DPT ini karena dalam keadaan tertentu misalnya tadi ditahan di lapas misalnya, atau misalnya karena dia sekolah atau kuliah di luar daerah, atau karena dia petugas katakanlah misalnya pegawai negeri sipil ya. Lalu misalnya ada yang dirawat di panti disabilitas, ya ada rehab narkoba segala macam, itu bisa menyampaikan kepada KPU atau PPK atau PPS mengajukan permohonan pindah memilih ya. Itu kita data sampai dengan paling lambat H-7 ya. H-7 ada beberapa kriteria yang bisa dilakukan H-14 hari sebelum pemilu, ada yang H-7. Nah, pindah memilih nanti dia bisa pindah memilih, misalnya anak-anak kuliah di Bandar Lampung, dia dari luar kabupaten yang lain, dia pindah memilih nanti bisa di Bandar Lampung diurus dari sekarang. Yang ketiga itu namanya pemilih DPK, daftar pemilih khusus, itu masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih ternyata nggak masuk DPT. Nah, dia bisa bawa KTP elektroniknya, KTP itu dibawa ke TPS sesuai dengan alamat KTP-nya, dibawa pada pukul 12 siang sampai dengan 13.00. Jadi dia tetap bisa menggunakan hak pilihnya. Nah, tapi catatannya bahwa pemilih yang memilih menggunakan hak pilihnya di dalam dia di TPS mana dia masuk DPT, itu dia nanti akan mendapatkan 5 jenis surat suara ya, Pilpres, ya DPD, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. 5 jenis dia akan dapat. Termasuk DPK juga begitu. 5 jenis surat suara yang dia dapatkan. Tapi yang dalam DPTB ini belum tentu 5 jenis surat suara yang ia dapatkan, karena dia kan melampaui daerah pemilihan nih. Kalau Pilpres kita dapilnya kan seluruh Indonesia, seluruh provinsi Lampung. Mau pindah kemana, dari mana saja ke Lampung, bisa aja ya. Itu Pilpres dia dapat surat suara. Nah, untuk DPD ya yang listnya warna merah surat suaranya itu dari kabupaten mana, asal dia dari provinsi Lampung, dia tetap dapat surat suara DPD karena dapil kita seprovinsi Lampung. Nah, tapi untuk DPR RI belum tentu dia bisa dapat walaupun dari Lampung, apalagi dari luar jelas nggak dapat. Karena dapil kita kan ada 2 nih. Dapil DPR RI dapil 1 dan dapil 2. Dapil 1 itu Bandar Lampung sampai dengan Lampung Barat ya, searah Jarum Jam. Lalu dapil 2 itu dari Waikanan sampai dengan Lampung Tengah. Nah, surat suaranya kalau dia di dapil 1 ini sama pindahnya dari kabupaten ke kota Bandar Lampung, Sawaran pindah ke Bandar Lampung, dia dapat DPR RI. Tapi kalau dari Mesuji pindah ke Bandar Lampung, mahasiswa pindah memilih, itu nggak dapat DPR RI. Nah, DPRD provinsi kita ada 8 daerah pemilihan ya, kabupaten kota atau gabungan kabupaten kota. Nah, dia melampaui dapil melewati atau enggak. Jadi dia mempengaruhi surat suara yang didapatkan. Nah, termasuk DPRD kabupaten kan banyak, dapil kita ada 600 se-provinsi Lampung. Kalau dia pindah antar kecamatan di dapil yang sama, kabupaten yang sama, mungkin bisa boleh dia dapat. Tapi kalau kecamatannya udah lewat di luar dapil dari kabupaten, walaupun pindah di dalam kabupaten nggak dapat surat suara. Nah, ini dalam rangka kita menjamin hak pilih. Nah, termasuk pemilih yang di lapas, di rutan tadi, kita ada memang pemilih yang sudah masuk di dalam DPT, tapi memang data pemilih di lapas dan rutan ini kan data pemilihnya hidup dan tumbuh. DPT itu sudah final nih, misalnya ini kejadian di lapas Raja Basah, kita sudah ada DPT yang final. Ternyata baru-baru ini hasil koordinasi kita, ada pemilih yang dipindahkan di lapas lain, ada pemilih yang masuk ke lapas Raja Basah. Nah, ada 300-an lebih. Jadi overload dari jumlah DPT kita. Nah, ini surat suaranya nanti kita memastikan dulu, kita data dulu ini. Kan kalau DPT udah nggak bisa lagi, udah final juga. Udah final nih DPT di lapas, di rutan ya. Tapi di sekolah misalnya itu perguruan tinggi udah final. Yang bisa kita lakukan, upayakan itu adalah memastikan identitas kependudukannya itu agar masuk DPTB. Masih ada kendala lagi, ternyata memang nggak ada elemen data kependudukan. Ini yang terus kita koordinasikan sampai dengan hari ini di beberapa, karena tahanan-tahanan ini ternyata datanya nggak ada identitas kependudukannya, nggak ada elemennya. Kan masuk DPT atau pindah DPTB itu harus masuk DPT dulu dari daerah asal. Ini masuk DPT enggak di daerah asal, pindah ke daerah kita. Nah, ini yang lagi kita dalami terus. Nah, ini dalam rangka kita menjamin hak pilih. Tapi pada prinsipnya memang dari evaluasi pemilu tahun 2019 itu kan memang TPS khusus ini sangat membantu menyiapkan surat suara. Misalnya di LP Raja Basah kan 2019 kan heboh tuh, karena surat suaranya memang nggak ada TPS-nya. Jadi ngambil dari luar TPS sekitar masuk ke dalam, surat suara kurang. Nah, ini pun tetap kita pelajari, kalau bisa masuk DPTB nanti
surat suaranya kan enak. Kalau di DPTB itu daftar pemilihnya itu sudah jelas, di sana ada keterangan si A pindah dari mana, surat suaranya dapat berapa, jenisnya apa. Petugas KPPS tinggal kasih saja nanti. Sudah ada catatan-catatannya kalau sekarang. Mempermudah ya. Nah, partisipasi ya harapan kita ya, bisa 80% ya. Strategi kita ya selain sosialisasi dengan berbagai macam bentuk sosialisasi yang kita lakukan ya, kita berharap partisipasi masyarakat ya, termasuk partisipasi perseorangan ataupun kelembagaan. Karena bicara partisipasi ini banyak faktor juga ya, bukan hanya kami penyelenggara tapi semua stakeholder harus terlibat. Dan saya yakin kok kalau punya optimisme ya, partisipasi kita bisa 80% bisa dicapai, bahkan bisa lebih gitu. Betul, iya, bener Bang. Tadi untuk DPTB berarti kan semua masyarakat juga KPU memperjuangkan supaya semua orang punya hak ya, walaupun lagi di mana ya. Dan kita kan juga nggak bisa maksain ya, kita harus menetap di satu domisili. Misalnya lagi merantau. Tapi dalam keadaan tertentu loh. Dalam keadaan tertentu. Iya, tadi itu ada catatan. Pindah memilih pun misalnya kalau mahasiswa tuh, dia mau pindah memilih karena di kuliah di Unila misalnya, mahasiswanya dari Mesuji, dia mau pindah memilih di Bandar Lampung, maka dia urus itu bukan mahasiswa datang saya pindah milih langsung kita terima, enggak, dia harus ada keterangan dari perguruan tinggi menerangkan bahwa benar dia kuliah di situ, maka kita masuk. Kita nggak mau jadi yang di sananya yang di Mesujinya ini ya di sini di perguruan tingginya ada surat keterangan dari perguruan tinggi benar dia kuliah di Unila, maka kita masukkan DPTB, nanti sebaran TPS-nya nanti menyesuaikan. Karena surat suara kita kan DPT plus 2%. Kalau misalnya DPTB di TPS Kampung Baru TPS 8 misalnya sudah ada overload DPTB-nya, maka kan kita taruh di TPS yang lain begitu. Jadi nggak bisa juga DPTB ini menjadi peluang peserta pemilu untuk mobilisasi pemilih. Exodus ya Bang. Begitu. Tapi itu prosesnya harus dilakukan pemindahan itu sebelum pemilunya kan, maksudnya sampai H-7. Jadi sampai tanggal 7 sampai tanggal 7 Februari itu masih kita terima. Sampai kalau pas hari H enggak lagi. Oh, nggak bisa kalau sudah hari H karena kaitannya di surat suara tadi. Iya betul. Oh, jadi kita yang harus proaktif ya, Bang ya? Iya, pemilih proaktif. Pemilihnya Kami juga ya? proaktif. Nah, itu selalu koordinasi, termasuk di Lapas Rutan ini kan kita koordinasi terus ya. Karena tadi itu ada pemilih yang perpindahannya ini kan nggak bisa kita duga juga. Iya. Nah ini memang hal-hal yang kayak ini harus bisa tersosialisasikan dengan baik dan bisa beneran nyampe gitu. Iya. Soalnya kalau nggak tahu kayak gini nanti pas dia ngurusnya pas hari H. Pas hari H kan nggak bisa milih marah-marah, conca ya. Makanya itu. Ambil lagi nanti Ibu Umi yang pusing ya kan, bikin onar dia kan di TPS. Iya. Bicara masalah ini onar ya, kalau gue belum ini sih pengen nanya juga sama Bang Iskardo yang gue masih penasaran sama masalah money politik. Nah ini Bang, tingkat kerawanan money politik ini kan cukup tinggi tadi Abang bilang ya di Lampung nomor ya. Nomor 2 di Indonesia tuh Bang. Nah ini dari 15 kabupaten kota yang mana Bang? Daerah mana yang paling bikin pusing Bang Iskardo? Gitu kan. Enggak juga sih. Potretnya itu yang paling tinggi itu Lampung Tengah. Yang kedua Lampung Barat. Tapi gini teman-teman, kita ini ada program Goes to Campus, Goes to School. Ini kan anak-anak milenial ya. Jadi kadang-kadang itu bicaranya begini. Kenapa misalnya kita berikan pertanyaan, kenapa apatis dengan politik? Misalnya gitu ya. Jawabannya, politik itu kejam, sadis, banyak bohongnya, Afgan lah ya bro ya. Sadis. Afgan, skip. Nah, terus kita jawab begini, nyaris tidak ada satupun yang mengatur hidup kita di negara ini itu yang terlepas dari keputusan politik. Semuanya harus lewat proses politik. Gitu. Mengapa SPP-nya harganya jumlahnya sekian? Mahal. Itu karena regulasi. Mengapa jalan di sini nggak dibangun? Karena mengutamakan jalan ini. Putusnya dari mana? Jalan politik. Karena politik juga. Jadi kita berharap generasi ini, kalau kita lihat ya. Yang Gen Z itu 1,2 juta, yang itunya 2 jutaan. Jadi 3 juta sekian itu pemilih kita itu kita berharap menjadi agen-agen perubahan itu. Ya kan yang kata Pak Erwan tadi 48 ya, 48,9%. Ini kan sebenarnya bonus demografi juga bagi kita untuk konteks pemilu. Karena kalau kita lihat dari ciri-ciri anak muda itu kan pertama itu teman-teman ini kan kritis, gitu. Objektif juga gitu. Istilahnya gini, mau beli martabak aja nih, dia scroll buka dulu tuh, reviewnya berapa, ininya berapa gitu ya. Nah artinya ada kritisisme di situ. Nah tentu ini aset besar bagi kita untuk memblok politik uang dan seterusnya tadi.
Kalau kita kali-kalikan ya, kebetulan saya tuh agak hafal kalau yang ini. Kali-kalian. Pinter MTK-nya. Kalau diberi 100.000 saja tuh, dibagi 5 tahun Pak, dikali 5, dikali 360 hari, maka harga dirinya itu kalau 100.000 bos, itu 5 perak per hari. 5 perak. Tapi kalau banyak yang si cepet bang, Ya. naik dong nggak 5 perak. Ya kan 100.000 tadi kan bang, Iya. nanti ada yang ngasih Iya. lagi, ada yang ngasih lagi, Iya. nambah berarti. Tetapi kan Harga itu, dirinya nambah. tapi itu kan jadi dasar milih. Iya. Karena uang sih. 5 perak untuk beli congkel gigi aja nggak dapat. Nggak cukup. Bos. Kurang, Iya. kurang. Nah 5 kita perak berharap untuk 5 tahun. generasi muda ini menjadi agen-agen itu, perubahan mindset kita tentang pemilu, karena memang mereka punya kritisisme, objektivitas dan seterusnya. Iya sih benar sih, gue juga sepakat. Kadang-kadang kan kalau teman-teman mahasiswa, teman-teman anak muda itu mereka tuh suka bilang ya kita adalah agent of change. Agent of change itu kan saking kritisnya, tapi kadang-kadang mereka suka akhirnya lu nggak mau milih gitu. Nah kalau misalkan kamu bilang kamu itu adalah agent of change, ya ini mungkin inilah waktunya untuk bisa kamu menunjukkan kalau kamu adalah the real agent of change dengan cara kamu memilih. Jangan malah kayak membuat alasan untuk kita tidak percaya politikus akhirnya Gimana mau tidak berubah, memilih. ya nggak? Tapi kamu bilang kamu agent of change. Change dari mana? Dari Bruto? mana perubahan itu ya? Ya. Di mana perubahan itu? Perubahan. Nah, bicara ini Pak anak muda tadi, kan kita juga harus melibatkan mereka juga dong bang, Yes. supaya mereka bisa benar-benar Yeah. masuk ke Yeah. pikiran mereka bahwa tadi politik itu memberikan dampak yang cukup banyak. Nah, Betul. dari Bawaslu sendiri sejauh mana bang untuk melibatkan anak Ya, muda? yang pertama kan tadi kita punya program Goes to Campus, Goes to School. Ke Itu sekolah-sekolah. sosialisasi aja atau kita Iya. juga melibatkan secara Iya. langsung? Kemudian kita juga ada SKPP namanya, Sekolah Kader SKPP. Pengawasan Partisipatif. Oh. Kita minta perwakilan-perwakilan. ad hoc ya bang itu bang? Apa? Iya, dia semacam pelatihan. Oh pelatihan. Kemudian dia jadi agen-agen kita. Oke. Kemudian dari 67 MOU yang sudah kita tanda tangani dengan stakeholder Lampung, termasuk perguruan tinggi dan seterusnya itu sekitar 7 kampus se-Lampung ini sudah kita jadi mitra kita. Oke. Jadi misal mereka tuh kuliah umum di Bawaslu, kita datang sebagai pemateri, termasuk misalnya kayak seperti di FISIP Unila itu, kita jadi salah satu dosen dalam tanda petik merdeka belajarnya. Oke. Gitu. Ada program jadwal apa, kita datang untuk memberikan Materi. Ya edukasi. Edukasi. Karena politik itu kalau menurut saya itu memang edukasi Pak, kesadaran ya. Iya iya. Nah itu yang semua orang, dan kita bersyukur sampai hari ini nyaris semua elemen, termasuk hari ini kita bicara pemilu Pak, iya kan? Lampos saja bicara pemilu Pak. Iya betul. Gitu. Iya. Jadi semua ini keroyokan nih. Iya, kolaborasi ya bang ya, Iya. kita ya bang. Dan ini sudah dilakukan. Tadi artinya anak muda tadi itu benar-benar kita libatkan melalui agen-agen ya. Iya, Jadi agen-agen yang memang terstruktur di Bawaslu juga. Betul ada. Oh, SKP. oke. Nah kalau misalnya masih bicara anak muda nih, Ibu Umi kan sekarang banyak generasi zilenial yang generasinya Pandi inilah pokoknya ya lagi rame apa namanya geng motor. Nah itu bisa ini nggak sih Bu, bisa mempengaruhi nggak Bu nanti ke ke proses nanti kalau misalnya ada buat onar lah dan sebagainya, iya kan kaptipasnya. Nah itu bisa berpengaruh, takutnya kan rame-rame nih yuk, ikut ini yuk bikin ricuh gitu kan, biasanya bikin buat live doang, buat live TikTok. Iya. Jadi memang Lampung ini memang luar biasa ya. Kemarin kita sudah nangkap juga beberapa geng motor, anak-anak pelajar masih SMP, SMA itu sayang sekali sebetulnya, tapi mereka memang seperti itu. Mereka kita pernah tangkap sekitar 25 orang, kita hadirkan orang tuanya juga di sana. Dia ada yang sebagai pembuat senjata tajam, yaitu celurit, macam-macam yang kita temukan kemarin itu. Dan memang ini menjadi concern kita bersama untuk bagaimana supaya anak-anak pelajar ini kembali ke ranahnya sebagai pelajar, tidak menjadi hal-hal yang malah merugikan diri sendiri, orang tua dan negara lah seperti itu. Karena kan mereka generasi penerus bangsa sebetulnya. Oleh karena itu bagaimana kita bisa membalikkan kembali mereka ke jati diri sebagai pelajar, ya mungkin kita dari Polri lebih kepada
dari mungkin kalau dari kami ya itu sama mungkin dengan programnya Pak Bawaslu, kita sering sana polis goes to school di sana. Kemudian juga kita juga memberdayakan babi kapnas kita untuk masuk ke sekolah-sekolah dengan memberikan pengarahan, kemudian bimbingan kepada anak sekolah supaya ya jauhilah hal yang tidak baik yang merugikan bagi diri sendiri dan keluarganya, seperti itu. Dengan harapan bahwa anak-anak ini sebagai generasi penerus bangsa bisa lebih berprestasi, berkarya di sekolahnya, yang akan mengharumkan nama diri, keluarga dan negaranya. Jadi itu ada korelasi ya Bu nanti sama ada potensi nggak sih Bu untuk apa yang membuat kacau gitulah bisa dibilang dalam perpolitikan di nanti 14 Februari nanti gitu atau Iya, sampai sekarang namanya juga sebuah potensi. ya itu pasti menjadi potensi lah Mas. Karena hal demikian ini kan seharusnya tidak ada, seharusnya seyogianya nggak ada ya. Tapi ketika itu ada, otomatis akan sedikit berpengaruh terhadap kelancaran, keamanan dan kedamaian selama konsentrasi politik ini. Iya. Nah, untuk itu kita ya pasti kita melaksanakan patroli malam, meningkatkan kegiatan hunting di malam hari supaya meminimalisir anak-anak ini seperti ini. Iya Gitu. betul. Apalagi APK sekarang itu banyak robek apa jangan-jangan rombongan lu Pak. Jadi nah Enggak, rombongannya tegar. iya cocok tuh. Kalau gue udah mager, udah keluar malam, udah mager. Kalau lihat muka-muka geng motor gitu. Iya, nah jadi APK ini ya, gue juga sempat bukan curiga ya. Ada kemungkinan juga ada sering melihat APK yang dirusak. rusak tuh. Andi, namanya robek gitu kan. Gimana mau dikenal ya cuma fotonya doang. Sementara nanti di surat suara kan nggak ada foto ya Bang. Cuma nama ya. Itu ya. Kecuali DPD. Kecuali Dan DPD ada. Pilpres. Nah, itu aku lihat itu caleg-caleg DPRD terus sama DPR RI itu sering ada robek lah. Sekarang beberapa ada yang rusak. Nah, kalau dari Abang sendiri gimana Bang? Untuk mungkin penempatan, tadi kan penempatan ya Bang. Yang penempatannya ternyata masih bisa dirusak sama orang itu. Titik penempatannya sampai di posisi atau hanya titik-titiknya aja gitu Bang. Iya. Karena ini kan merugikan juga Bang KPU sama itu kan hanya caleg-caleg. menempatkan zonanya. Oke. Zonanya Ya, aja. sepanjang jalan mana. Oh. Gitu loh lokasinya. Nanti cara masalah teknisnya. peserta pemilu mau masang di sepanjang jalan nih lokasinya di mana itu nggak masalah. Itu banyak. Nah kalau Bang Iskardo gimana Bang? Kalau ngelihat dari ada yang ngadu-ngadu nggak sih ini surat suara APK gue rusak nih gitu kan? Nah ini banyak yang terjadi nih di lapangan. Ini di Komarudin aja ada di Raja Basa. Iya kan gini, kadang nih, misalnya yang di Bepas apa itu kan, yang tidak di luar zonanya KPU tidak diperbolehkan, kecuali di depan rumah orang dengan izin ya. Memang ada tempat-tempat yang tidak diperbolehkan tadi, jalan protokol itu nggak boleh, tempat umum, ibadah dan seterusnya. Termasuk semalam ya. Oke. Pasukan kami itu di Gunung Terang. Ada masyarakat yang memberikan informasi. Oke. Ini di tiang-tiang listrik nih kok terpasang beberapa ini gitu. Banner ya Bang. Langsung dicopotin sama pasukan kita Pak. Karena memang tidak diperbolehkan. Tiang listrik, tiang telepon, kan? Fasilitas publik ya. Iya. Nah, itu tuh masih banyak tuh Bang. Masih banyak tuh sampai hari ini juga dari di jalan dari rumah ke sini juga banyak banget gitu. Sebenarnya kalau untuk kayak alat peraga kampanye yang diperbolehkan secara legal gitu ya. Itu yang bentuknya seperti apa sih? Maksudnya yang apakah harus masang yang harus ada pajaknya atau memang mereka bikin dari tiang-tiang terus ditempelin sembarangan gitu apa gimana tuh? Boleh. Itu boleh. Di depan rumah orang. Oke. Dengan izin tapi ya. Gitu. Tapi kan kita masih menemukan ada yang di tiang listrik. Ya kan? Di Pohon, jembatan. Bang. Pohon boleh. Di Pohon dipaku gitu Bang. Kasihan nangis. Iya. Iya kalau Nggak boleh. nggak boleh juga itu Pan ya. Banyak tuh ntar kita minta WA-nya kita dilaporin. Karena betul. Iya lo bikin repot Bang Iskardo. Nggak masalah karena gini ya. Kadang kita lepas. Besok ada lagi bos. Gitu dia. Gitu ya. Tapi nggak capek kan Bang? Nggak capek kan untuk nyopotinnya? Ya proses penyadaran ini kan memang panjang Pak. Oke. Bisa 1 abad kayaknya. Itu memang dari timnya juga yang bandel kayak tim calegnya itu. Gitu ya. Kena semprit nggak Bang kayak gitu Bang? Kartu kuning gitu, kartu Ya merah. kita peringati. Oke. Administrasi dia. Oke. Kalau dari segi ukuran, Ya. nah mungkin ukuran Bang, ukuran kan ada yang gede, itu kan ada yang pakai kasok, ada yang kecil, mungkin yang budget bebas-bebasan. Nah itu kecil, itu emang fotokopi, aturan apa bebas itu untuk. Ya, kalau ukuran itu kan cuma maksimal aja. Oke. Oh Masalah gitu. minimal kemampuan peserta. Mau cetaknya ukurannya seberapa. Iya. Yang caleg-caleg elit lah, Iya. yang sulit gitu.
Ini balik lagi ke Bawaslu kan tadi bilang Bu Umi bahwa di Lampung ini adalah netralitas ASN itu nomor 8 Bang. Yes. Nomor 8 ya. Termasuk kayak tadi kan sempat disinggung juga sama Pak Is ke teman-teman dari TNI Polri juga. Ini kalau Pandi boleh tanya gimana komitmen dari jajaran Polri khususnya ya untuk bisa menjaga netralitas dan juga integritasnya, dan juga apakah ada sanksi bila melanggar begitu. Sanksi terberatnya apa tuh Bu? Keluar TL. Ya, jadi kami memang sangat concern terkait perpolitikan ini, apalagi kami ini politik ini pasti sorotan oleh masyarakat luas. Belum apa-apa aja kami sudah bilang nggak netral. Seperti itu kan tahu sendiri kemarin ada laporan bla bla bla. Belum apa-apa aja kita dibilang sudah netral. Kami sudah mengeluarkan beberapa TR kewilayahan terkait netralitas Polri ini. Kami juga sudah ada, kami diminta juga memedomani terkait netralitas Polri ini, yaitu di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 terkait Polri. Di situ ada pasal 28 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Itu jelas sekali bahwa kita tidak punya hak untuk memilih dan dipilih. Kemudian juga ada PP nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri. Di pasal 5 huruf B itu juga dikatakan bahwa dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Polri dilarang melakukan kegiatan politik praktis. Dan ada beberapa lagi undang-undang atau peraturan-peraturan yang memang tidak membolehkan Polri berpolitik atau ya tidak boleh, itu kan harus netral seperti itu. Bagaimana untuk sanksinya? Nah, ada sanksi tersendiri di sana terkait hal ini, bisa nanti di kode etik atau segala macam, nanti akan kita proses di sana. Ancamannya ya cukup serius ya. Itu sudah jelas sih Bu ya. Jelas sekali secara undang-undang. Udah selain Polri selain dari kepolisian, TNI juga dari ASN juga ya Bang ya. Nah, ASN ini udah ada indikasi nggak sih Bang kalau sampai sejauh ini nih? Iya, hari kan lurah tadi. Ya selain lurah ya selain. Tapi kan baru mudah-mudahan sih bertahan di satu inilah ya. Banyak-banyak gitu. Dan keseriusan kita teman-teman sekalian, kita deklarasi kampanye damai, kemudian netralitas itu juga mengumpulkan TNI Polri di setiap kabupaten kota. Penandatanganannya bareng-bareng. Semangatnya sama-sama itu. Kemudian kita kemarin ada acara juga bareng-bareng dengan pihak TNI Polri, Kapolres, ada perwakilan Kapolda dan seterusnya itu. Kita satu forum Pak dengan TNI Polri juga untuk memperkuat komitmen itu. Jadi sejauh ini di Lampung juga belum ada dan mudah-mudahan tidak ada laporan terkait netralitas baik TNI maupun Polri. Amin. Mudah-mudahan lah, terutama di provinsi kita tercinta ya, damai, tentram, aman, nyaman, dan riang gembira. Iya, kecerdasan politiknya juga semakin tinggi ya Pan ya. Iya benar. Amin mudah-mudahan. Ya wes lah, terima kasih banyak nih buat abang-abangku yang sudah hadir. Tapi aku pengen ngedengar dulu dong closing statementnya dari masing-masing, dari KPU closing statement seperti apa, dari Polda Lampung seperti apa, dan juga dari Bawaslu seperti apa. Boleh dari Bang Erwan dulu. Ya, jadi saat ini kan selain memasuki tahap kampanye, kami juga sedang melakukan rekrutmen terhadap Badan Ad hoc KPPS ya. Kita ada 180-an lebih yang kita butuhkan. Sampai dengan tanggal 30 Desember nanti rekrutmen. Mudah-mudahan masyarakat mau berpartisipasi menjadi petugas KPPS. Yang kedua, tata kelola logistik kita sampai hari ini di kabupaten kota, logistik kita sudah tiba ya, seperti kotak suara, bilik suara sedang dilakukan perakitan ya, ada tinta dan segel. Nah, surat suara itu yang DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten sudah tiba juga di sebagian kabupaten. Kita berharap bahwa pelaksanaan pemilu bisa berjalan secara kondusif di Lampung. Oke, luar biasa. Amin mudah-mudahan ya. Bu Umi, mangga Bu, silakan. Ya, politik pemilu ini adalah pemilu kita bersama, pemilu seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu mari kita jaga pemilu ini menjadi pemilu yang damai, aman, tertib, adil dan bermartabat. Itu aja. Wah, luar biasa. Oke. Berkat ini juga kolaborasi sama-sama ya Bu ya. Iya, benar. Ayo Bang, mangga Bang, silakan Bang. Ya, wujud cinta tanah air itu salah satunya adalah menggunakan hak pilih kita. Itu rasa kecintaan kita ke negara ini. Sehingga kita tentu mengajak semua pihak, baik dari generasi muda sampai generasi tua misalnya itu semua berpartisipasi dan mengawasi pemilu ini untuk berjalan tadi tertib, damai, kondusif tadi gitu kan. Yang pasti kita berharap
pilihan kita itu adalah pilihan rasional. Oke. Karena melihat rekam jejak, visi misi dan seterusnya, bukan karena ada imbalan-imbalan baik uang, intimidasi dan seterusnya. Ya. Keren, tepuk tangan dulu. Ya, sekali lagi harapan-harapan baik itu selalu kita gaungkan ya. Betul. Demi kelancaran Pemilu damai ya, kondusif, dan tadi bisa mencerdaskan, nggak apa ya, bisa mengurangi money politik, Ya. mobilisasi ASN dan sebagainya, banyak banget yang kata Bu Umi tadi, tugas-tugas yang harus menjadi diselesaikan. Bermartabat. Bermartabat. Ya. Betul, Bukan Pak. bermartabak ya. Kalau lu nontonnya Nanti malah. Bang Iskardo aja yang traktir kita. Ya wes, kalau Bermartabak. begitu terima kasih banyak buat Bu Umi, Bang Erwan dan juga Bang Is udah hadir dan sharing ngobrol-ngobrol di sini. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan tadi bisa berjalan dengan Terwujud, lancar, iya. bisa Selamat. terwujud, dan itu juga berkat kolaborasi dari berbagai macam pihak, termasuk kita Betul. juga sebagai media di sini. Benar banget, Terima kasih iya. banyak sekali lagi buat kamu juga yang udah nonton. Jangan lupa di like, di subscribe dan juga di share YouTube-nya Metro TV Lampung supaya orang-orang, teman-teman kita, sanak saudara kita juga pada tahu ya, dan Iya juga dong, teredukasi, bener dengan banget. adanya konten Lampung. Kapan lagi Malam ini. momen-momen bisa ngumpul ya, berkumpul bersama dengan Dengan stakeholder ya. Ya wes, kalau Stakeholder kayak terkait. gitu Panjul pamit. Aji pamit. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. See you and bye-bye.